idxchannel.com. Saya Weki Adrian. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade militer di Beijing, China atas undangan khusus Presiden China Xi Jinping. Ya, Prabowo tampak berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia seperti Presiden Vladimir Putin, Presiden Xi Jinping, beserta istrinya dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade tersebut digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejumlah pemimpin negara lain juga ikut hadir, termasuk dari Iran, Belarus, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Kazakhstan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keberangkatan Presiden Prabowo ke Beijing, China dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo menuju Beijing karena ada permohonan dari pemerintah China untuk kehadirannya, terutama ke parade 80 tahun negara tirai bambu tersebut. Mensesnek mengklaim meski demikian Presiden dalam mengambil keputusan tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dinamika yang terjadi di tanah air. Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden mengapresiasi seluruh masyarakat, aparat keamanan hingga jajaran pemerintah yang bekerja sama untuk mengendalikan situasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras. Meski laju inflasi tetap terjaga, kewaspadaan tetap diperlukan. Di tengah laju inflasi nasional yang masih terkendali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi risiko inflasi yang dapat dipicu oleh kenaikan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten kota di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, meski inflasi nasional berada pada posisi 2,31% secara tahunan per Agustus 2025 dan disertai deflasi bulanan, kewaspadaan tetap diperlukan. Penyaluran beras SPAP diharapkan mampu menekan kenaikan harga beras di pasaran. Dan inflasi juga tetap terjaga, di mana headline inflation mengalami posisi di 2,31 dan kemarin kita mendengar adanya deflasi di bulan Agustus. Inflasi yang berasal dari volatile food bisa dikendalikan, meskipun kita tetap harus waspada terhadap inflasi yang berasal dari harga pangan terutama beras. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras terjadi di tingkat penggilingan dan eceran. Harga beras di tingkat penggilingan naik 1,87% menjadi Rp14.596 per kilogram. Sementara di tingkat eceran harga beras naik 0,73% menjadi Rp15.393 per kilogram. Meski andil inflasi beras pada Agustus mencapai 0,03%, tren kenaikan harga beras ini tetap menjadi perhatian karena bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern. Menurut Amran, terjadinya kelangkaan beras tersebut bukan karena tidak tersedianya produk pada retail modern, namun adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di retail pasar modern.
Menurut Amran, kelangkaan beras tersebut lantaran adanya pergeseran pola distribusi beras dari retail modern menuju ke pasar tradisional. Menurut Amran, terjadinya kelangkaan beras itu bukan karena tidak tersedianya produk pada retail modern. Amran mengklaim kelangkaan beras baru bisa terjadi apabila masyarakat perlu mengantri ketika hendak membeli beras. Sekarang ini transisi pergeseran pangan kita dari premium itu bergeser ke medium pasar tradisional, dan itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita bisa lihat langsung adalah tidak ada antri beli beras. Nah, yang keempat, ini yang keempat penting nih. Produksi kita Oktober, BPS rilis kemarin 31 juta ton. Amran menambahkan pergeseran tersebut terjadi karena dahulu penyerapan beras lebih banyak terjadi di retail modern. Namun saat ini pergeseran distribusi beras saat ini didominasi oleh pasar tradisional. Dari Jakarta, Abdul Aziz Dederudi, Tim Liputan IDXNO. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa ketersediaan bahan pangan tetap aman dan pendistribusian berjalan lancar meski sempat terjadi unjuk rasa di sejumlah daerah. Zulhas juga meminta penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP semakin digencarkan melalui pasar tradisional. Zulhas mengklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian agar target percepatan swasembada pangan dapat terrealisasi. Sementara itu, meski stok pangan nasional mengalami surplus, namun Zulhas mengungkapkan program makan bergizi gratis masih perlu perhatian ekstra. Yang sekarang sudah kita capai pada tahun ini, memang surplusnya tidak banyak kan, kira-kira 3 juta tahun ini ya. Jadi sampai tahun depan cukup, tapi kan kita ada makan bergizi. Nah, makan bergizi itu kan kalau 80 juta itu perlu berasnya banyak sekali. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mengaku penurunan suku bunga acuan belum mendorong perekonomian. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pasca rentetan gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah, pimpinan DPR RI akhirnya menerima perwakilan mahasiswa. Ya, langkah ini merupakan upaya rekonsiliasi untuk dapat mendengar langsung aspirasi para mahasiswa. Di hadapan pimpinan DPR RI, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya terkait penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap peserta aksi. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu dan meminta hasil penyelidikan dibuka secara transparan kepada publik. Mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang nilainya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Mahasiswa juga mendesak pimpinan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Di tengah masyarakat rentan menderita
di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Sementara itu pemirsa, untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kalangan Serikat Pekerja mendorong upaya percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai upaya memiskinkan koruptor. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, 4 asosiasi Serikat Pekerja sepakat untuk mendorong terwujudnya Undang-Undang Perampasan Aset hingga reformasi pajak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menegaskan Presiden Prabowo sangat mendukung dibahasnya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang bisa langsung diberlakukan terhadap para koruptor. Said menilai RUU Perampasan Aset bisa menjadi senjata pencegahan praktik korupsi. Hal ini akan menjadi efek jera terhadap para pelaku korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Bank Indonesia mengakui transmisi kebijakan suku bunga acuan belum dapat dirasakan saat ini untuk mendorong perekonomian. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa transmisi kebijakan suku bunga acuan akan terjadi dalam 6 bulan ke depan. Bank Indonesia telah memutuskan penurunan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin menjadi 5% pada bulan Agustus lalu. Namun dalam mendorong kredit perbankan, dampak penurunan suku bunga tersebut masih terbatas. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa transisi penurunan suku bunga acuan kepada penyaluran kredit bank baru akan terasa dampaknya sekitar 6 bulan. Sedangkan transisi ke suku bunga pasar uang akan lebih pendek, yakni hanya mencapai 2 hingga 3 bulan. Peri menyebut transisi tersebut membutuhkan waktu, sebab perbankan harus menyesuaikan berbagai beban bunga yang dimilikinya sebelum dapat menurunkan suku bunganya sesuai arah kebijakan moneter. Kami sampaikan di sini memang perlu waktu, Pak Ketua, dari penurunan suku bunga kebijakan moneter BI rate ke suku bunga dana pihak ketiga atau deposito biasanya memerlukan waktu sekitar 3 bulanan ya, seperti itu. Terus setelah itu baru penurunan suku bunga kredit sekitar 6 bulan gitu ya. Karena bank-bank kan harus menghitung itu masalah itu. Tapi arahnya dari perbankan positif bahwa ke depan memang suku bunga baik deposito mau kredit mau itu juga akan turun. Memang perlu waktu Bapak, perlu waktu untuk ke sana. Sebelumnya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5%. Penurunan ini menjadi yang keempat kalinya sepanjang tahun 2025 setelah sebelumnya dilakukan pada Januari, Mei, dan Juli 2025. Dari Jakarta, Harjo Patmo, Tim Liputan IDX. Pemerintah memastikan terus berupaya menekan angka pengangguran di tanah air dengan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga akan memprioritaskan akses terhadap permodalan serta pelatihan kerja untuk mendorong kewirausahaan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran di tanah air dengan penciptaan lapangan kerja baru baik melalui UMKM kota maupun desa, melalui Koperasi Merah Putih hingga penempatan tenaga kerja di luar negeri. Selain itu pihaknya juga menyiapkan langkah-langkah konkret agar masyarakat dari berbagai lapisan disil. Selain itu pihaknya juga menyiapkan langkah-langkah konkret agar masyarakat dari berbagai lapisan desil dapat naik kelas sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing. Adapun untuk kelas menengah ke atas atau desil 5 ke atas, pemerintah akan fokus mendorong jalur kewirausahaan
Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan akses permodalan, pengembangan pasar, serta ketersediaan bahan baku. Peningkatan desil 1, desil 2, sampai kemudian desil 5, 6. Pertama, yang sudah kita temukan tadi adalah usia produktif di semua desil, termasuk desil 1 sampai 6. Nah, semua usia produktif inilah akan ditangani oleh masing-masing kementerian. Apakah usia produktif ini membutuhkan skill untuk bekerja? Apakah usia produktif ini mau menjadi wirausaha untuk diakseskan kepada permodalan dan jenis-jenis usaha? Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan akses terhadap pemodalan serta pelatihan kerja yang terintegrasi lintas kementerian. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDXNO. Ya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan pihaknya terus berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor UMKM sebagai motor penggerak utama. Ya, Maman mengungkapkan langkah tersebut dilakukan dengan kerjasama pengelolaan dan sinkronisasi data dari sejumlah kementerian termasuk Badan Pusat Statistik untuk mengentaskan kemiskinan. Pihaknya akan melakukan perluasan kewirausahaan serta peningkatan daya saing UMKM, mulai dari memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha, mensinkronisasikan data antar kementerian dan lembaga agar program lebih tepat sasaran, hingga memberikan dukungan penuh bagi Kopdes Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan desa. Hal tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Membahas khusus mengenai wilayah yang desil 5 ya, Cak Menko. Kalau desil 1, 2, 3, 4 itu di wilayahnya Kementerian Sosial. Nah, yang di wilayah kami adalah di desil 5 yang menengah ke bawah dan menengah naik di atas. Nah, tadi kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menko untuk bagaimana mendorong akselerasi percepatan dari sisi pembiayaan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas dari UMKM. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sertifikat K3, mantan Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diperiksa KPK untuk pertama kalinya. Informasi yang akan kami berikan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami bersama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang hingga sore hari. Ya, Noel diperiksa untuk pertama kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Usai menjalani pemeriksaan, Noel secara terbuka mengakui kesalahannya dan mendukung upaya KPK. Noel juga menegaskan tidak akan mengajukan pra-peradilan. Terkait 4 telepon genggam yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan, Noel mengaku ponsel tersebut milik asisten rumah tangganya. Noel juga membantah berupaya menyembunyikan mobil yang sedianya berada di kediamannya. Noel memastikan akan mengembalikan mobil-mobil tersebut. Soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Dan ini penyesalan dalam hidup saya kejadian ini. Bang, ini kan katanya dibilangnya gentle, kok di rumahnya ada handphone di atas plafon, tuh ceritanya gimana? Itu handphone pembantu saya. Oh, bukan handphone Bang Noel. Bukan. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang habis OTT? Enggak kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada akuntan. Bang Noel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari Ya, diplomat KBRI 5 Peru Leonardo Purba tewas ditembak. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang berada ataupun bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lince pada hari Senin waktu setempat.
Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun dokter mengatakan diplomat tersebut meninggal saat berada di klinik. Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya diplomat KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Pada pagi hari ini kami mendapatkan berita duka dari Lima, salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Saudara Zetro Leonardo Purba, beberapa jam yang lalu meninggal dunia di Lima karena tembak oleh orang yang tidak dikenal. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Ya, baru sekitar 5 bulan bertugas di Peru, Zetro Leonardo Purba meninggal dunia setelah ditembak 2 orang tidak dikenal. Sebelum ditugaskan ke Peru, Zetro pernah bertugas di KJRI Melbourne, Australia pada periode 2019 hingga 2022. Insiden penembakan Zetro Leonardo Purba, seorang diplomat yang bertugas di Lima, Peru, meninggalkan duka mendalam bagi Korps Diplomatik Indonesia. Zetro Leonardo Purba adalah seorang diplomat Indonesia berusia 40 tahun yang menjabat sebagai penata kanselerai muda di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Lima, Peru. Di mata rekan-rekannya, Zetro dikenal sebagai sosok yang ramah, berdedikasi tinggi, serta pekerja keras. Sebelum ditugaskan ke Peru, Zetro pernah bertugas di KJRI Melbourne, Australia pada periode 2019 hingga 2022. Saat itu, Zetro menjabat sebagai bendahara sekaligus penata kerumah tanggaan. Pada awal 2025, Zetro dipindahkan ke Peru dan mulai mengemban amanah sebagai diplomat di Lima. Baru sekitar 5 bulan mengemban tugas di Peru, takdir berkata lain. Dedikasi Zetro harus terhenti oleh timah panas yang bersarang di tubuhnya. Selamat jalan, Zetro. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan pekerja migran ilegal yang akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Ya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang bertugas merekrut dan memberangkatkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang berhasil mengamankan 10 calon pekerja migran ilegal yang akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Para pekerja yang rata-rata berusia antara 20 hingga 25 tahun ini mengaku mengetahui adanya lowongan pekerjaan ke Kamboja melalui jejaring sosial Facebook. Para pekerja diiming-imingi gaji fantastis antara 9 hingga 12 juta rupiah dan bebas biaya pembuatan paspor. Dari hasil pengembangan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 2 orang tersangka dengan berbagai peran, mulai dari merekrut korban melalui jejaring sosial Facebook hingga membantu proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk modus operandinya terkait perekrutan calon pekerja migran ke Kamboja, awalnya yaitu para calon pekerja ini berkomunikasi atau melihat iklan di media sosial, lanjut melakukan chatting, lanjut diarahkan untuk komunikasi dengan admin. Setelah ini admin baru ada proses pembuatan paspor, lanjut disiapkan tiket, dijadwalkan untuk pemberangkatannya. 10 calon pekerja migran ilegal ini diserahkan ke BP3MI untuk diberikan edukasi serta dipulangkan ke daerah asal. Sementara para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, kunjungan wisatawan asing ke Amerika Serikat terus mengalami penurunan. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, kelompok Houthi mengklaim telah berhasil menyerang sejumlah target, termasuk markas militer di Israel. Ya, serangan tersebut menjadi balasan atas serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri Houthi pada pekan lalu. Kelompok Houthi Yaman pada Selasa kemarin mengklaim telah berulang kali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Israel, termasuk markas besar Staf Umum Militer Israel di Tel Aviv, Bandar Udara Internasional Ben Gurion, dan sebuah kapal di Laut Merah. Juru bicara militer Houthi Yahya Saria mengklaim drone yang diluncurkan Houthi berhasil diarahkan ke gedung markas besar Angkatan Darat Israel di Tel Aviv. Ia menambahkan drone lain juga menargetkan pembangkit listrik di Hadera, serta Bandar Udara Internasional Ben Gurion dan Pelabuhan Asdod. Saria juga mengatakan kelompoknya telah meluncurkan 2 drone dan sebuah kapal jelajah ke kapal kontainer MSC Abi di Laut Merah bagian utara. Serangan dilakukan setelah Houthi menuduh kapal tersebut mempertahankan hubungan perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Houthi melancarkan serangan balasan usai serangan Israel pada Kamis pekan lalu ke ibu kota Yaman, Sanaa, menewaskan Perdana Menteri dan sejumlah menteri kelompok Houthi. Serangan itu menjadi pukulan berat bagi kelompok pemberontak Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman. Berbagai sumber, IDX Channel. PMI manufaktur Amerika Serikat tercatat kembali ke fase ekspansi di level 53 pada Agustus 2025. Sebelumnya, sektor manufaktur Amerika Serikat mengalami kontraksi dalam 6 bulan beruntun. Purchasing Managers Index Manufaktur Amerika Serikat pada Agustus 2025 tercatat di level 53. Dengan demikian, PMI Manufaktur Amerika Serikat kembali ke fase ekspansi setelah mengalami kontraksi selama 6 bulan beruntun. Kontraksi terjadi terutama akibat kebijakan tarif masuk Presiden Donald Trump, di mana angka indeks di bawah 50 menandakan kontraksi pada sektor manufaktur yang menyumbang 10,2% terhadap perekonomian Amerika Serikat. Hasil survei ISM juga menunjukkan keluhan dari sejumlah pelaku industri manufaktur yang menyatakan tarif impor Presiden Donald Trump telah menjadikan aktivitas produksi di Amerika Serikat semakin tertekan. Ketidakpastian bisnis semakin bertambah setelah pengadilan banding Amerika Serikat pada pekan lalu menyatakan sebagian besar tarif Trump sebagai kebijakan ilegal. 7 industri termasuk tekstil, logam dasar, dan manufaktur lainnya mencatat pertumbuhan pada Agustus lalu. Namun 10 sektor industri lain mengalami kontraksi seperti kertas, mesin, peralatan listrik, komponen, hingga produk komputer dan elektronik. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat mengklaim India menawarkan tarif masuk hingga 0% setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif masuk 50% bagi India. Kebijakan tarif masuk Amerika Serikat itu telah berdampak pada lebih dari setengah komoditas ekspor India ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim India menawarkan untuk memangkas tarif masuk menjadi 0%. Trump menyebut kebijakan tarif masuk 0% tersebut akan diberlakukan setelah Amerika Serikat mengenakan bea masuk 50% terhadap India sebagai sanksi atas pembelian minyak mentah dari Rusia. Namun demikian, Trump dalam media sosialnya menyebut keputusan India memberlakukan tarif masuk 0% bagi produk Amerika Serikat itu semestinya dilakukan beberapa tahun yang lalu. Trump juga belum mengatakan apakah Amerika Serikat akan membuka kembali pintu perundingan dengan India. Adapun kebijakan tarif masuk Amerika Serikat yang mengenakan tarif hingga 50% terhadap barang asal India telah berpengaruh terhadap lebih dari separuh komoditas asal India ke Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar bagi India. India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump. Namun tarif tinggi serta kebijakan proteksionis di sektor seperti pertanian dan susu kerap membuat frustasi negosiator Amerika Serikat.
Berbagai sumber IDX Channel. Kunjungan wisatawan asing ke Amerika Serikat terus mengalami penurunan. Data terbaru pada Juli menunjukkan turis mancanegara yang datang berkunjung ke Amerika Serikat berkurang 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kunjungan wisatawan asing ke Amerika Serikat terus mengalami penurunan 3% per Juli 2025. Penurunan ini memperpanjang tren negatif yang hampir terjadi setiap bulan sejak Presiden Donald Trump menjabat untuk periode keduanya pada Januari lalu. Sejumlah kebijakan tarif, pengetatan imigrasi hingga retorika politik disebut menjadi alasan turis enggan berkunjung ke negeri Paman Sam. Beberapa wisatawan bahkan terang-terangan menyebut faktor rasa takut dan khawatir sebagai penyebabnya. Lembaga riset Tourism Economics memproyeksikan penurunan kedatangan wisatawan internasional ke Amerika mencapai 8,2% sepanjang 2025. Meskipun lebih baik dari prediksi sebelumnya, angka ini tetap jauh di bawah kondisi sebelum pandemi COVID-19. Data tiket pesawat juga memperlihatkan perlambatan tajam arus masuk sejak Mei hingga Juli, dan tren ini diperkirakan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Adapun kunjungan dari Kanada dan China tercatat anjlok tajam, masing-masing 25% dan 14% pada tahun ini. India juga turun 5,5%, berbeda dengan Meksiko yang justru mencatatkan peningkatan kunjungan. Penurunan besar dari negara-negara penyumbang utama wisatawan jelas berdampak langsung pada sektor pariwisata Amerika. Sementara itu, mulai 1 Oktober 2025, pemerintah Amerika juga akan mengenakan biaya tambahan visa Integrity Fee sebesar $250 Amerika bagi warga negara di luar program bebas visa. Dengan tambahan biaya ini, total biaya visa ke Amerika menjadi salah satu tertinggi di dunia. Asosiasi Perjalanan menilai kebijakan baru ini justru akan semakin mengurangi daya tarik Amerika sebagai destinasi wisata internasional. Bagi sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Presiden China Xi Jinping telah bersepakat dengan sejumlah negara mitra untuk membentuk sebuah bank pembangunan baru dalam kerangka Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Ya, pembentukan bank tersebut mewujudkan ambisi lama pemerintah China sekaligus menunjukkan semakin besarnya pengaruh negara tersebut di kancah global. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyampaikan bahwa negara-negara anggota SCO telah sepakat mendirikan bank pembangunan baru. Wang menyampaikan pernyataan tersebut di akhir KTT SCO yang digelar selama 2 hari di Tianjin, China. Wang bersama Sekjen SCO, Nurlan, mengatakan inisiatif pembentukan Bank Pembangunan SCO telah diinisiasi sejak 10 tahun lalu hingga akhirnya terwujud dalam KTT SCO tahun ini. Bank ini akan memberi dorongan yang kuat bagi pembangunan infrastruktur bagi negara-negara anggota SCO. Ya pemirsa, Google berhasil menghindari tuntutan penjualan Chrome. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Google berhasil menghindari tuntutan penjualan Chrome setelah putusan Hakim Federal Amerika Serikat. Meski begitu, Google wajib berbagi data pencarian dengan pesaing dan dilarang membuat kontrak eksklusif. Putusan ini langsung mengangkat saham Alphabet dan membuka peluang baru bagi produsen ponsel seperti Apple dan Samsung. Hakim Federal Amerika Serikat Amit Mehta memutuskan Google tidak perlu menjual Chrome atau sistem operasi Android. Namun perusahaan wajib berbagi data pencarian dan dilarang menandatangani kontrak eksklusif dengan produsen ponsel. Sebelumnya, Departemen Kehakiman menuntut Google melepas Chrome karena diduga monopoli pasar pencarian online sejak tahun 2020. Google selalu membantah dengan alasan produknya unggul dan dipilih langsung oleh konsumen. Putusan pengadilan juga melarang Google membayar perusahaan seperti Apple dan Mozilla untuk menjadikan mesin pencariannya sebagai default. Terungkap Google mengeluarkan lebih dari $26 miliar Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk kontrak eksklusif tersebut. Putusan ini dinilai sebagai kemenangan bagi Google, namun juga membuka pintu persaingan lebih sehat di pasar teknologi.
Produsen ponsel seperti Apple, Samsung, dan Motorola sekarang bebas memuat atau mempromosikan produk pesaing Google. Keputusan ini langsung berdampak pada pasar saham, di mana saham Alphabet melonjak lebih dari 8%. Sementara pihak Departemen Kehakiman menilai putusan belum sepenuhnya mengembalikan persaingan dan masih mengkaji langkah lanjut. Berbagai sumber untuk ID Action. Saham PepsiCo naik 4% pada perdagangan di Selasa kemarin setelah investor aktivis Elliott Investment Management mengungkapkan kepemilikan senilai 4 miliar dolar Amerika. Langkah ini menempatkan Elliott sebagai salah satu dari 5 pemegang saham aktif terbesar di perusahaan minuman dan makanan ringan tersebut. Saham PepsiCo naik 4% pada perdagangan Selasa kemarin setelah investor aktivis Elliott Investment Management mengungkapkan kepemilikannya senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Elliott dalam surat resminya kepada Dewan Direksi PepsiCo menyampaikan rencana pemulihan komprehensif yang diyakini mampu meningkatkan nilai bagi pemegang saham hingga 50%. Presentasi yang diterbitkan Elliott juga menyoroti strategi percepatan pertumbuhan, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan akuntabilitas manajemen. Dorongan ini dinilai perlu karena PepsiCo menghadapi tantangan berat dalam menjaga kinerja finansial dalam beberapa kuartal terakhir. Rencana Elliott terdiri dari 5 poin utama, mulai dari evaluasi struktur portofolio minuman di Amerika Utara hingga penyelarasan ulang aset divisi makanan. Investor itu juga menyarankan refranchising jaringan pembotolan yang dianggap menyerap biaya terlalu besar. Selain itu ada usulan agar PepsiCo memperkuat investasi pada sektor dengan potensi keuntungan tinggi sekaligus memangkas aset non-inti yang tidak lagi produktif. Untuk divisi makanan, Elliott menekankan pentingnya divestasi aset berkinerja buruk guna memulihkan margin keuntungan yang terus tergerus. Adapun PepsiCo sendiri tengah berjuang mengembalikan pangsa pasar minuman bersoda yang tertekan akibat persaingan ketat dengan kompetitor. Dengan kepemilikan saham senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat, Elliott diyakini akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah strategi PepsiCo di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla akan melakukan penarikan kembali atau recall terhadap lebih dari 7.000 unit Tesla Model Y di Australia. Recall tersebut dilakukan usai ditemukan potensi kesalahan pada jendela depan di sisi pengemudi. Secara keseluruhan, total mobil Tesla Model Y yang terdampak recall di Australia mencapai 7.301 unit yang merupakan produksi tahun 2025. Dalam pemberitahuan recall yang diajukan ke Departemen Infrastruktur terungkap adanya masalah perangkat lunak dalam sisi perlindungan otomatis jendela pengemudi. Sistem tersebut diduga tak beroperasi sebagaimana mestinya. Tesla Australia telah mengatakan bahwa pemilik yang terkena dampak akan dihubungi secara tertulis dan disarankan untuk mengunduh pembaruan perangkat lunak terbaru untuk memperbaiki masalah. Cina ya. Setelah satu dekade maksud kami, merger besar-besaran Kraft Heinz mengumumkan akan memisahkan diri menjadi 2 perusahaan publik yang berbeda. Ya, langkah ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas struktur dan mengembalikan pertumbuhan di tengah penurunan penjualan yang berlarut. Kraft Heinz, perusahaan di balik produk seperti keju Philadelphia dan saus tomat Heinz, akan dipisahkan menjadi 2 entitas publik melalui spin-off bebas pajak. Keputusan ini juga secara efektif membatalkan merger yang terjadi pada tahun 2015 antara Kraft dan Heinz yang saat itu bernilai 45 miliar dolar Amerika. Satu perusahaan baru yang sementara disebut Global Taste Elevation Co. akan memusatkan bisnis pada saus, olesan, dan bumbu. Unit ini mengandalkan merek terkenal seperti Heinz, Philadelphia, serta Kraft Mac and Cheese dengan penjualan tahunan lebih dari 15 miliar dolar Amerika berdasarkan data 2024. Perusahaan kedua yang dikenal sebagai North American Grocery Co. dipimpin langsung oleh CEO Kraft Heinz Carlos Abrams Rivera. Fokusnya adalah produk makanan pokok seperti daging Oscar Mayer, makanan siap saji Lunchables, dan keju olahan Kraft Single dengan penjualan tahunan lebih dari 10 miliar dolar Amerika.
Ketua Eksekutif Miguel Patrico menyebut kompleksitas struktur saat ini menjadi penghalang utama bagi Kraft Heinz untuk mengelola modal secara efisien dan memprioritaskan inisiatif penting. Ia menegaskan pemisahan akan memungkinkan kedua perusahaan baru lebih fokus dalam mendorong skalabilitas dan inovasi. Heinz didirikan oleh Henry J. Heinz di Pittsburgh pada tahun 1869 dengan spesialisasi saus dan bumbu. Sementara Kraft bermula dari bisnis keju yang didirikan James L. Kraft di Chicago pada tahun 1903. Sebelum merger 2015, Kraft juga pernah memisahkan divisi makanan ringan yang kini dikenal sebagai Mondelez International. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Pemirsa, pendapatan box office musim panas di China mencapai hampir 12 miliar renminbi atau setara dengan 26,2 triliun rupiah. Ya, jumlah penonton pun menembus 321 juta, menjadi yang tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir. Pendapatan box office musim panas di Cina mencapai hampir 12 miliar RMB atau setara dengan 26,2 triliun rupiah. Menurut laporan Mayuan Research Institute, pendapatan box office musim panas 2025 naik 2,7% dibandingkan tahun lalu. Harga tiket rata-rata juga turun ke level terendah kedua dalam 5 tahun terakhir, mendorong antusiasme penonton dan meningkatkan tingkat hunian bioskop. Dengan kombinasi strategi subsidi tiket dan efisiensi distribusi, industri perfilman Cina berhasil menarik lebih banyak audiens ke layar lebar. 2 film berhasil menembus angka 1 miliar RMB. Sementara jumlah judul dengan pendapatan kotor antara 500 juta RMB hingga 1 miliar RMB juga meningkat. Film animasi Nobody mencetak rekor sejarah sebagai animasi 2D dengan capaian tertinggi, meraup lebih dari 1,46 miliar RMB atau setara dengan 197 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, film impor seperti Jurassic World Hybrid tetap menunjukkan kekuatan di IP global dengan pendapatan 567 juta RMB. Secara keseluruhan, 3 film teratas menyumbang hampir setengah dari total pendapatan musim panas ini, mencerminkan dominasi blockbuster di pasar. Adapun keragaman 10 film terlaris yang mencakup The Legend of Hei 2, F1 The Movie hingga The Stage menunjukkan selera penonton semakin luas. Analis film ke depan pasar film Cina perlu memperkuat kualitas konten agar dapat memenuhi tuntutan audiens yang semakin canggih dan tersegmentasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, JBL resmi meluncurkan speaker terbarunya Partybox 520 untuk memenuhi kebutuhan hiburan musik modern. Ya, dengan suara powerful dan desain trendy, speaker ini hadir untuk memeriahkan pesta musik maupun acara outdoor. Fitur cerdas seperti Bluetooth terbaru, multi speaker connection, dan baterai tahan lama menjadi nilai unggulan produk ini. JBL kembali menghadirkan produk audio premium yang siap meramaikan dunia hiburan rumah hingga acara outdoor. JBL Partybox 520 hadir dengan desain modern yang dilengkapi pegangan teleskopik dan roda, sehingga mudah dibawa ke berbagai acara. Lampu LED dinamis yang berubah sesuai irama menambah suasana pesta menjadi lebih hidup dan atraktif. Speaker ini didukung teknologi JBL Original Pro Sound dengan output hingga 400 watt, memberikan suara lebih jernih dan bass yang menggetarkan. Fitur AI Soundbox juga ditanamkan untuk meningkatkan kualitas audio secara real-time sesuai kondisi ruangan. Untuk konektivitas, JBL Partybox 520 dibekali Bluetooth terbaru dengan fitur Aurocast. Fitur ini memungkinkan pengguna menghubungkan beberapa speaker sekaligus untuk menciptakan suasana pesta yang lebih meriah dan impresif. Daya tahan baterai juga menjadi nilai jual utama dengan kemampuan bertahan hingga 15 jam penggunaan non-stop. Ditambah fitur pengisian cepat, speaker ini siap digunakan kembali dalam waktu singkat untuk pesta berlanjut. Untuk harga JBL Partybox 520 dibanderol sekitar 800 dolar Amerika Serikat atau setara 13 juta rupiah di pasar global. Posisi ini menjadikannya produk premium yang menyasar konsumen muda dan penggemar musik yang mengutamakan kualitas audio dan gaya hidup. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Serafini Production resmi mengumumkan game horor terbaru berjudul Broken Lord Dark Dawn. Ya, game ini akan hadir di PlayStation 5, Xbox Series, dan PC via Steam dengan pengalaman horor psikologis orang pertama. Dan Broken Lord Dark Dawn ini menawarkan kisah penuh paranoia, halusinasi, dan teror yang membuat pemain harus bertahan hidup di dunia gelap. Serafini Productions resmi memperkenalkan Broken Lord Dark Dawn sebagai entry baru dalam saga Broken Lord. Meski belum memiliki tanggal rilis resmi, game ini sudah menarik perhatian karena dijuluki sebagai horor psikologis orang pertama yang mengeksplorasi dunia gelap internet dan teror paranoia. Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai korban penculikan yang dipaksa menghadapi kejahatan seperti perdagangan manusia, pengambilan organ, dan teror dari jaringan gelap. Pengembang menyebutkan realitas dalam game akan pecah menjadi paranoia, keputusasaan, dan halusinasi yang mengganggu. Broken Lord Dark Dawn memberikan pengalaman survival horor yang intens di mana waktu, pikiran, dan ketakutan menjadi musuh utama. Untuk bertahan hidup, pemain harus berhati-hati mengatur ritme hidup, terlalu cepat akan ceroboh, terlalu lambat bisa berakibat fatal. Game ini memaksa pemain berkreasi dengan sumber daya terbatas untuk membuat peralatan penting. Namun tantangan tambahan hadir dari halusinasi akibat obat penenang yang membuat pemain terjebak dalam dunia yang terus bergeser antara nyata dan ilusi. Broken Lord Dark Dawn menekankan pentingnya kesehatan mental sebab keputusasaan dapat memicu teror tak henti dari makhluk-makhluk gelap. Dengan atmosfer mencekam dan pilihan penuh risiko, game ini menegaskan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi pemain. Berbagai sumber IDX Channel. Cloudflare meluncurkan fitur Zero Trust terbaru untuk mendukung adopsi AI generatif secara aman. Inovasi ini memberikan kontrol penuh bagi perusahaan untuk mengelola penggunaan AI di berbagai divisi. Melalui teknologi baru, Cloudflare bertekad mempercepat inovasi tanpa mengorbankan keamanan data. Cloudflare resmi meluncurkan kapabilitas baru di platform Zero Trust mereka yang dikenal dengan nama Cloudflare One. Fitur ini dirancang untuk membantu organisasi mengadopsi dan menerapkan aplikasi AI generatif dengan lebih aman dan terkendali. Dengan fitur ini, Cloudflare memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memahami, menganalisis, dan mengatur penggunaan AI generatif di seluruh tim. Mulai dari divisi keuangan hingga teknik, semua dapat berinovasi tanpa melanggar keamanan data. CEO Cloudflare, Matthew Prince, menegaskan bahwa pihaknya menjadi satu-satunya perusahaan yang menawarkan rangkaian produk Zero Trust lengkap untuk AI. Semua fitur ini didukung oleh skala jaringan global yang memperkuat kecepatan dan keamanan pengguna. Inovasi penting yang diperkenalkan adalah AI Security Posture Management atau AI SPM. Teknologi ini membantu tim keamanan melindungi organisasi dari potensi resiko penggunaan AI yang berlebihan atau tidak terkontrol. Berbagai fitur unggulan turut dihadirkan seperti Shadow AI Report dan perlindungan Shadow AI untuk blokir aplikasi tak resmi. Ada pula perlindungan perintah AI untuk cegah keborosan data sensitif serta kontrol MCP Zero Trust melalui dashboard terpusat. Dengan langkah ini, Cloudflare optimis bisa mendorong adopsi AI yang cepat, aman, dan bertanggung jawab. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.